Sama-sama kita buka di dalam Injil Matius pasal yang pertama, Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan yang kedua. Matius 2 ayat 1 dan 2. Orang-orang Majus dari timur, dipersilahkan. Matius 2 ayat 1 dan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Iya, orang-orang Majus dari timur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi orang Majus ini asalnya dari Iran, ya. Dan di Iran itu memang ada komunitas Kristen tapi tidak banyak, sekitar kurang lebih 500 ribuan, ya. Dan itu seperti yang pernah disampaikan oleh reporter TV One kalau tidak salah waktu itu, Desi Anwar, ketika ketemu dengan presiden yang waktu itu berkuasa, Ahmadinejad. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencoba merenung melihat kerasnya agama yang ada di Iran, Kristen itu lahir dari mana? Ya, sementara misionaris dari barat itu sangat-sangat mustahil dan tidak mungkin dan sangat sulit sekali untuk masuk di Iran. Jadi ternyata komunitas Kristen yang ada di Iran ini menurut para ahli merupakan orang-orang Kristen buah kesaksian daripada orang-orang Majus yang kurang lebih 2000 tahun yang lalu mengunjungi Yesus di Bethlehem. Ya, jadi luar biasa sekali. Akibat dari kunjungan itu mereka rupanya terus membawa imannya kepada Tuhan dan membagikan imannya, sehingga ada orang-orang Kristen yang di Iran sampai hari ini. Orang Majus ini adalah para imam Zoroaster. Ya, Zoroaster itu adalah satu kepercayaan yang menyembah kepada api. Ya, dengan kata lain bahwa orang-orang Majus ini adalah imam-imam dewa api. Masih ada beberapa puluh ribu pengikutnya di Iran sampai dengan hari ini, dan mereka masih sering mengadakan ritual-ritual yang berhubungan dengan api. Nah, kehebatan daripada para imam-imam Zoroaster ini adalah mereka adalah ahli-ahli bintang. Ya. Jadi seringkali mereka untuk meramalkan keadaan seseorang, meramalkan satu situasi dan kondisi yang akan terjadi dengan melihat bintang. Dan rupanya para imam-imam Zoroaster ini suatu ketika dia melihat bintang yang aneh, bintang yang tidak pernah ada di buku mereka dan bintang yang tidak pernah mereka lihat. Dan bintang itu sangat besar, sehingga itu membuat adanya sebuah penasaran kira-kira dari para imam Zoroaster itu untuk mencari bintang itu pertanda apa dan kira-kira letaknya di bawah itu ada di mana. Dan mulailah, kalau di dalam kisah Injil yang ada itu orang Majus itu 3, tapi menurut para ahli, karena kalau kita berpijak kepada Herodes dari ayat yang baru kita baca, artinya para Majus atau imam-imam Zoroaster ini mereka melakukan perjalanan dari Iran sampai dengan Bethlehem kurang lebih 2 tahun. Ya, karena dalam ayat ini ketika Herodes mendengar bahwa orang-orang Majus ini akan menyembah kepada Raja Yahudi yang baru lahir, Herodes ngomong, nanti kalau kamu sudah ketemu dan kamu balik lagi ke Iran, tolong beritahu aku. Tapi malaikat Tuhan menyuruh kepada para Majusi ini untuk mereka tidak kembali kepada Herodes, memberitahukan tentang keberadaan daripada Yesus.
Dan ketika sadar bahwa orang-orang Majus ini tidak datang menemui Herodes lagi, maka Herodes memerintahkan supaya membunuh bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Dan diperkirakan dari ini, maka orang-orang Majus ini mereka melakukan perjalanan lebih kurang 2 tahun untuk berjumpa dengan Yesus. Dan artinya 4 tahun lebih kurang mereka bolak-balik dari Iran ke Bethlehem, lalu Bethlehem kembali lagi ke Iran. Dan diperkirakan mereka tidak pergi bertiga sendiri, tetapi ada kurang lebih 300 tentara yang anak buah daripada Imam Zoroaster itu yang menyertai perjalanan mereka. Dan yang menarik saudara, mereka mau persembahan emas, kemenyan dan mur. Dan konon persembahan-persembahan yang dipersembahkan ini seperti hanya emas. Ini adalah persembahan yang dipakai oleh keluarga Yusuf di dalam memelihara Yesus sampai Yesus menjadi dewasa, maupun sampai dengan persiapan pemakaman daripada Yesus, ada kemenyan dan mur dan sebagainya. Jadi rupanya orang-orang Majus ini mereka mendapatkan Yesus itu tidak dengan mudah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, para Majus ini sebenarnya adalah orang-orang yang merindu mendapatkan kepastian keselamatan itu di mana? Kepastian tentang Tuhan yang hidup itu di mana? Ya. Mengingat mereka adalah Imam Zoroaster yang berkecimpung di dalam dunia keagamaan, dan rupanya mereka adalah orang-orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan yang sejati. Sehingga ketika dia melihat bintang yang besar itu, ada sebuah keyakinan di hati mereka untuk pergi ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita salah di dalam mencari kebenaran, di dalam mencari pertolongan dan berkat dalam hidup ini. Orang-orang percaya seringkali dia hanya mencari berkat, kalau boleh saya gambarkan seperti seseorang yang membutuhkan supermie, ya. Dia mencari di toko-toko supermie dan dia hanya dapat mungkin sekitar 1 atau 2 supermie begitu. Tapi dia tidak mencari di pabriknya, ya. Saya yakin di pabriknya supermie atau Indomie itu sangat banyak sekali. Dan ketika dekat di sana, saya yakin tidak akan pernah kehabisan stok makan supermie. Dan kadang orang percaya itu ketika dia mencari pertolongan, mencari berkah, mereka tidak mencari sumbernya, ya. Jadi mereka hanya mencari sepotong-sepotong. Kalau memang butuhnya pekerjaan, mereka hanya bergumul di pekerjaan. Kalau mereka mencari mencari kebutuhan ekonomi, mereka hanya seputar ekonomi dalam pergumulannya, ataupun hal-hal yang hanya sepenggal-sepenggal, tetapi tidak kepada sumbernya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang Majus ini sadar bahwa dia hanya mendapat sepotong ketidakkepastian di dalam keselamatannya. Dia hanya mendapat sepotong ketidakkepastian Tuhan yang hidup itu seperti apa. Sampai akhirnya mereka dituntun berjumpa dengan Yesus di Bethlehem. Matius 6:33 seringkali saya kutip, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Garis bawahi, sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu dan lakukanlah perintahnya, maka semuanya yang lain itu akan ditambahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan pokok, ya, primer, urusan mengenai makan dan minum itu rupanya adalah kebutuhan yang dijamin oleh Tuhan. Dan saya kira, saya rasa dan saya yakin semua orang pasti mendapatkan akan kebutuhan pokok ini, ya, yang beda lauknya.
yang beda merek berasnya, kira-kira seperti itu. Yang beda merek airnya. Ya. Kalau saya ingat waktu masih SMA, SMP itu kalau ke desa itu yang disiapin itu bukan air galon seperti sekarang, tapi maaf, air yang taruh di kendi begitu atau air yang taruh di tempat air kemudian diciduk diminum. Saya heran waktu itu kok ya tidak sakit kolera, tidak sakit diare ya, tenang-tenang aja. Tapi sekarang air kemasan, air isi ulang dan sebagainya itu sangat banyak sekali. Dan itu sebuah kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang, dan itu yang ulang kali firman Tuhan ajar dan tunjukkan kepada kita. Seperti kasusnya Elia, makan minumnya dijamin oleh Tuhan. Janda di Sarfat, makan minumnya dijamin oleh Tuhan. Lalu kemudian 5 roti dan 2 ikan, makan minum dijamin oleh Tuhan. Tetapi yang harus kita pikirkan bersama-sama, mengapa harus ada kata sekaliannya yang lain itu akan ditambahkan oleh Tuhan? Ternyata kebutuhan manusia itu tidak hanya makan dan minum, ya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus dicukupi. Kebutuhan pendidikan, lalu kemudian kebutuhan untuk peralatan dan bumbu-bumbu dan sebagainya, bukan yang pokok, pakaian, rumah dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang akan ditambahkan oleh Tuhan. Tapi dengan syarat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi dengan syarat usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat dan Tuhan di dalam hidup ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan setiap kali Tuhan berbuat sesuatu untuk kehidupan orang percaya harus diingat, setiap Tuhan berbuat sesuatu memberkati atas kehidupan orang percaya harus diingat, Tuhan mau bahwa lewat semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, ingat kasusnya Ishak ketika di Gerar. Tuhan buat musim yang panas, musim yang kering, tapi Ishak menuai 100 kali lipat. Dan orang-orang Gerar mengakui ada Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan daripada Ishak. Mengapa Ishak dipercaya oleh Tuhan untuk boleh menuai 100 kali lipat di Gerar? Karena Tuhan tahu Ishak akan mempermuliakan Tuhan. Dan kita ingat Yusuf ketika berada di Mesir, ya. Alasan mengapa Yusuf dibebaskan oleh Fir'aun karena tidak ada yang bisa mengartikan 7 sapi yang gemuk, lalu 7 sapi yang kurus, dan yang kurus itu memakan yang gemuk. Tidak ada orang yang bisa menafsirkan. Ahli-ahli tafsir Mesir tidak ada yang bisa menafsirkan. Lalu kemudian ketika Yusuf menafsirkan bahwa ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan yang akan terjadi di Mesir, maka Fir'aun mengakui tidak ada seorang yang lebih hebat daripada Yusuf, karena ada roh Allah, karena ada hikmat Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan daripada Yusuf. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Tuhan tidak memberikan dirinya dijumpai oleh Herodes, ya. Tuhan tidak mengizinkan Yesus dijumpai oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ada pada waktu itu. Orang-orang yang begitu dekat dengan Yesus. Mungkin kalau ada Google Map itu mungkin jaraknya hanya 1-2 kilo. Beda dengan yang orang-orang Majus, jaraknya ratusan bahkan bisa ribuan kilo. Ya. Mengapa Tuhan tidak mengizinkan Herodes bertemu dengan Yesus? Karena Tuhan tahu Herodes tidak akan mempermuliakan Yesus. Tapi beda dengan orang-orang Majus yang dari Iran. Tuhan tunjukkan tentang bayi Yesus yang dikatakan sebagai Raja Israel yang baru. Ya, karena Tuhan tahu bahwa orang-orang Majus ini ketika bertemu dengan Yesus, maka lewat kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ditambahkan berkatnya,
ditambahkan kesehatannya, ditambahkan kebahagiaannya, ditambahkan urapannya, ditambahkan pelayanannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu dan lakukanlah perintahnya. Ya, maka semua yang lain daripada makan, minum, dan pakai pasti akan ditambahi oleh Tuhan. Jadi diri kita yang harus berubah lebih dahulu dengan perubahan dalam hidup, dalam pertobatan dalam hidup, maka sekitarnya itu pun juga akan mengalami perubahan. Ya, mengapa? Karena sifat daripada berkat, sifat-sifat daripada hal-hal yang materi yang ada selain makan, minum, dan pakai, itu sifatnya bebas. Dalam arti apa? Dia menjadi baik tergantung yang pakai, dia yang buruk juga tergantung dari yang pakai. Ketika yang memakai berkat itu adalah orang yang takut akan Tuhan, maka berkat itu akan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ketika orang yang memakai itu tidak takut akan Tuhan, maka berkat-berkat itu justru akan membuat hidupnya jauh daripada Tuhan. Ini harus kita sadari bersama-sama. Pada dasarnya semua yang menjadi keinginan kita itu sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi yang menjadi masalah adalah hidup kita tidak mampu. Tanah perjanjian Tuhan berikan kepada Yosua dan Kaleb. Tanah perjanjian tidak Tuhan berikan kepada orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Meskipun mereka sama menerima janji itu, termasuk Kaleb dan Yusak, lalu kemudian orang Israel keluar dari Mesir, mereka menerima janji yang sama. Tapi yang masuk tanah perjanjian itu hanya Kaleb dan Yusak. Mengapa? Karena Kaleb dan Yusak hatinya sudah diubahkan. Ya, Kaleb dan Yusak sudah tidak ingat-ingat lagi tentang apa yang ada di Mesir. Sementara bangsa Israel yang keluar dari Mesir, setiap kali menghadapi masalah dan persoalan, mereka selalu bilang, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Di Mesir itu lebih enak. Kami menghadapi kuali yang berisi daging. Kami mempunyai makanan yang cukup, tidak seperti sekarang. Hatinya belum diubahkan. Karena sampai akan masuk tanah perjanjian ketika 12 pengintai, 10 pengintai mengatakan tanah perjanjian itu buruk, kecuali Kaleb dan Yusak yang jadi pengintai yang mengatakan tanah perjanjian itu baik. Sampai mereka sampai di perbatasan dengan tanah perjanjian, orang Israel tidak berubah. Ya, orang Israel tidak berubah. Mesir masih melekat di hati. Orang Israel masih setia kepada Mesir. Ya, mungkin boleh dikatakan seperti lagu, aku masih seperti yang dulu. Ya, yang mabuk masih suka mabuk, yang ngoplo masih suka ngoplo, ya, yang bersinah masih suka bersinah, yang melakukan perbuatan togel masih juga melakukan togel, dan yang Tuhan tidak berkenan masih dilakukan. Jangan harap Tuhan akan memberkati. Tinggalkan itu semuanya, Tuhan pasti akan memberkati hidupmu. Tinggalkan semuanya, Tuhan pasti akan mengubah hidupmu. Saya pernah suatu saat ada suami istri datang ke rumah, ya, dia mengutarakan tentang akan melakukan sesuatu usaha begitu. Saya nggak usah sebut detailnya seperti apa. Lalu kemudian kita berdoa dan kita ada sedikit berbagi, ya. Saya katakan waktu itu sedikit berbagi, ya, kalau boleh dikatakan ngiras-ngirus, nambahin modal, kira-kira seperti itu. Tidak selang lama kemudian, saudara, Tuhan berkati keluarga ini luar biasa. Ya, saya tahu Tuhan berkati luar biasa. Dia kalau kasih perpuluhan waktu itu cukup lumayan, cukup besar. Ya, dan usahanya saya lihat terus besar. Dan saya lihat dia mulai respect dengan membantu pekerjaan Tuhan yang lain, atau kalau ada hamba-hamba Tuhan yang datang, dia dia berikan sebagian berkatnya itu untuk mereka.
Tapi maaf, sampai kepada satu titik, rupanya berkat itu membuat mereka lupa. Ketika saya ada di rumahnya, dia berkata, "Om, saya ambil ini, saya ambil itu, saya ambil ini, saya ambil itu." Semuanya dikredit, saudara. Dan totalnya waktu itu sebulan dia harus menyediakan duit itu puluhan juta. Sementara pekerjaannya itu, kalau boleh saya bilang, itu pekerjaan ya yang tidak mungkinlah bisa menghasilkan seperti itu. Dengan entengnya ibu ini bilang, "Bantu doa, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti mencukupkan." Dalam hati saya, kamu sudah membuat berkat itu menjadi Tuhan. Dan tidak lama kemudian mulai surut, mulai susut. Dan ketika susut mulai surut, ya yang disalahkan pendetanya, yang disalahkan gerejanya. Ini kisah yang klasik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada dengar jemaat nyalahkan pendeta, itu kisah klasik, ya. Kisah yang sudah turun temurun mungkin sejak zamannya hakim-hakim yang lalu sampai dengan hari ini, itu kisah klasik. Nah, dari pelajaran ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara belajar seperti pengalaman orang Majus ini. Cari Tuhan, dapatkan Tuhan, dan pegang itu kuat-kuat. Ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, saudara, apapun yang kita kerjakan itu akan menjadi berkat. Dan dimanapun kita berada akan dilindungi ketika Tuhan bersama-sama dengan kita. Seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua, tanah yang diinjak oleh kaki Yosua itu akan diberikan. Dan itu juga yang menjadi keyakinan kita sebagai orang percaya. Hari ini apa yang kita doakan itu akan menjadi kenyataan. Hari ini apa yang kita doakan itu akan Tuhan berikan ketika hati kita berubah. Firman Tuhan mengajar, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, adalah bait Roh Allah? Jadi ketika Roh Allah itu ada dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita kerjakan, Roma 8:28 yang seringkali saya kutip, pasti Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Komitmen Tuhan, tahun ini, tahun terakhir, aku hidup seperti orang Mesir. Tahun ini, tahun terakhir aku mengingat Mesir. Tahun ini, tahun terakhir aku meninggalkan Mesir. Aku nggak pernah mau mengingat Mesir lagi. Aku nggak pernah mau membanding-bandingkan kasihnya Tuhan dengan kasihnya Mesir. Mulai hari ini, Yesus yang hidup ada di dalam hatiku. Yesus yang hidup yang ku percaya. Yesus yang hidup kepadanya aku berharap. Dan aku percaya Yesus yang hidup itu yang akan memberkati di dalam kehidupan saya. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan, nikmati berkatnya, nikmati mujizatnya, nama Tuhan dipermuliakan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.